Jadi kalau kita tadi katakan hudan, takwa, jalan kebahagiaan. Hudan, takwa, jalan kesuksesan. Hudan, takwa, jalan untuk memudahkan rezeki. Nah, maka bagaimana mendapatkannya? Yakin pada Al-Quran, beramal. Apa amalan pertamanya? Salat. Nah, karena itulah ketika seseorang diperintahkan salat, sebetulnya bukan untuk memberikan beban. Kalau orang mengerti ya bahwa perintah salat itu adalah pembuka jalan kebahagiaan, pembuka jalan kesuksesan, pembuka jalan penguat iman, pasti demi Allah saya katakan semua orang berbondong-bondong mengerjakan salat. Nah, persoalan besar kita sekarang, orang tidak mengerti kenapa mesti sholat. Yang dipahami kewajiban, tapi tidak dijelaskan kenapa sholat itu menjadi wajib. Ingat, tidak pernah ada prinsip dalam syariat kita, dalam fikih, ya, kecuali jika sesuatu diwajibkan, pasti ada manfaat di dalamnya. Jika dilarang atau diharamkan, pasti ada keburukan di dalamnya. Pasti itu. Makanan haram, minuman haram, pasti buruk. Karena kalau baik, mustahil haram. Mustahil. Ya. Anda silahkan rinci misalnya, makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Daging tertentu, hewan tertentu, itu pasti ada madaratnya. Sebaliknya, jika sesuatu ada yang diwajibkan, pasti ada manfaat untuk kita. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi, tidak ruku dan sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbul Alamin. Kita yang butuh. Nah, supaya lebih paham, saya buat persamaan begini. Ya, saya buat persamaan untuk memudahkan sekali ya, supaya mudah dipahaminya. Nah, ini saya tutup dulu sebentar. Teman-teman fokus ini. Ini saya tuliskan tadi ya. Nah, ini. Di sini ada hudan bagi orang takwa. Ya. Di sini kandungannya bahagia, sukses, ya, tenang, baik, mudah rizki, dan lain sebagainya. Baik. Sekarang persamaannya, hudan sama dengan takwa, ini poin-poinnya, ya, sama dengan iman. Iman. Kan syaratnya kan? Baik. Sama dengan, bikin lagi ke sini, sholat. Ini kuncinya. Hudan sama dengan takwa. Untuk menjadi takwa, mesti beriman. Untuk membuktikan iman, mesti sholat. Jadi kalau kita buat sebuah persamaan, hudan sama dengan takwa, dengan semua nilainya, sama dengan iman, sama dengan sholat. Jadi kalau kita ingin pahami lebih dalam lagi, ketika kita diminta takwa, kita diminta untuk mendapatkan ini. Kalau ingin takwa, mesti beriman. Kalau iman ingin bagus, mesti sholat. Artinya persamaan terbaliknya, ketika diminta menunaikan sholat, Anda diinginkan mendapatkan ini. Karena mustahil dapat ini kecuali jadi takwa. Mustahil jadi takwa kecuali sholat. Karena itu ketika Anda diminta sholat, itu pintu yang harus kita buka untuk mendapatkan semua kemudahan ini. Contoh, bahagia, sukses. Bahasa Arabnya falah. Wattaqullaha. Al-Baqarah ayat 189. Lihat di ujung ayatnya. Ya, ujung ayat 189. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, takwa supaya kalian sukses dan bahagia. Falah. Falah itu kalau di kamus bahasa Inggris, success and happiness. Bukan sekedar bahagia. Sukses dan bahagia. Kata dasarnya falah. Jadi untuk dapat bahagia dan sukses, dapat falah. Mesti takwa. Takwa mesti iman. Iman mesti sholat. Ketika Anda dipanggil sholat, ya tuh 5 kali sehari suara adzan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Lalu Anda bertanya, "Kenapa saya mesti salat ya Allah?" Dijawab langsung lewat kalimat di suara muadzin. Hayya 'alal falah. Tuh. Seakan Allah menyampaikan, "Aku enggak butuh salatmu. Kamu yang butuh." Ketika engkau bertanya, "Kenapa kami mesti salat ya Allah?" Hayya 'alas shalah. Kata Allah lewat suara muadzin. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi seorang sahabat. Petunjuk. Ya, hayya 'alal falah. Dengan salat kamu bisa sukses. Dengan salat kamu bahagia. Itu kuncinya. Ini menarik. Nah, jadi sesungguhnya kalau cara berpikir kita benar, ya cara berpikir kita benar, ketika tiba panggilan salat dengan suara azan yang kita dengarkan itu, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Maka rasakan
Itu panggilan Allah untuk kita. Untuk kita. Dan ketika dipanggil dengan itu, dengan kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, hadirkan semua makna ini. Ada panggilan kebahagiaan. Panggilan kesuksesan. Anda dapat panggilan dari kantor bahwa Anda diterima bekerja, bukankah bahagia luar biasa? Sekarang jam 9. Ya, kurang 11 menit. Waktu Bekasi di sini. Oke, jam 9 kurang 11 Anda dapat telepon. Ya, mengatakan kepada Anda, "Selamat Pak, Bapak diterima. Bapak tolong datang malam ini juga karena sekarang berkasnya harus dilengkapi. Kalau Bapak nggak datang 1 jam lagi ke Jakarta, maka mohon maaf Bapak tidak diterima pekerjaannya." Saya tanya pada Anda, apakah Anda akan mengejarnya atau mengabaikannya saja? Santai dulu, masih 1 jam. Tar aja dulu. Paling gampang ke Jakarta dari Bekasi 30 menit. Anda ngitung macetnya. Anda ngitung situasinya. Tapi orang yang paham bahwa panggilan itu penting, dia akan kejar. Saya datang sekarang juga, langsung ganti baju, langsung segala disiapkan, berangkat. Dunia. Yang saat Anda mendapatinya, belum tentu abadi. Kan ke pensiun juga. Seorang pemimpin telepon, Anda saya angkat jadi menteri, Anda langsung berangkat ke sana. Ya, boleh jadi ketika berangkat, belum tentu Anda mendapatinya. Ya, padahal baru seleksi, atau Anda sudah dapatkan misalnya, tapi Anda selesai juga. Mungkin ada pergantian, mungkin ada reshuffle, mungkin ada juga selesai dan sebagainya. Untuk sesuatu yang tidak abadi saja, begitu Anda kejar. Mengapa ketika Allah tawarkan sesuatu yang sangat indah dan sifatnya abadi sampai kita pulang kepadanya, kita tidak bergegas? Karena banyak manusia yang aneh hari-hari ini. Banyak menuntut kepada Allah, tapi ketika diberi jalan tidak dikerjakan. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ya, kamu sholat sekarang ya. Nanti ya Allah. Sudah adzan, nunggu qomat. Sudah qomat, nunggu hampir beres. Jam berapa zuhur selesai? Isya kapan isya? Ya. Asar kapan asar? Asar jam 3:14. Ya udah nanti saya sholat jam 3 biar jamak sekalian asar. Di mana letak keinginan kita? Di mana letak keadilan kita? Ya, tapi rahmannya Allah sebelum meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, maka menjelaskan semua alasan-alasan di balik semua perintah itu untuk menjadi motivasi kuat kita agar bisa beribadah dengan benar. Allah